bercerita dulu. Perjalanan saya ke Nusa Dua Barat itu tidak gampang sekali karena saya awalnya itu di Universitas Miss Indonesia. Sebenarnya itu saya di sana itu belum selesai masa jabatannya. Cuman dikarenakan ada sedikit something, tidak akan menyebutkan apa ya, ada sedikit. Saya memutuskan untuk mencoba untuk mencoba ke ajang yang benar-benar ajang yang besar. Tapi di sana pun saya berpikir, apa saya pantas bersaing dengan 34 pria yang hebat se-Jawa Barat, yang pintar-pintar, ganteng-ganteng, attitude bagus, apa saya bisa? Tapi saya mencoba untuk pengalaman saya di Youth, saya bawa ke global, saya coba bagaimana saya menggali potensi saya dan ke karakter jadi gimana dari Karakter. menggali potensi saya dan kreatif saya sampai mana. Setelah itu saya mengikuti audisi. Mengikuti audisi itu tidak gampang ya, Kak. Itu saya ingat lagi ada kerja, itu ada kerja yang saya harus memutuskan dan harus ke tempat kerja saya atau ke audisi saya yang di Indonesia. Tapi saya memutuskan Tatang bisa cari, Tatang maaf banget, bisa aku potong sebentar, Tatang. Tatang bisa pindah ke lokasi yang sinyalnya agak lebih baik nggak, Tatang? Soalnya sinyal Tatang putus-putus seperti cinta Tatang. Namun gue bercanda aja. Udah ada sinyal belum? Halo, tes biar teman-teman di rumah juga nggak putus-putus. Oke, bisa dilanjutin, Tatang. Itu nggak gampang ya. Dari audisi pertama, kedua itu nggak gampang. Dari audisi ke satu, saya mencoba gagal karena saya masih ada kontak berkreat dengan tapi dia audisi kedua bisa mendengarkan. Tatang bisa keluar dari rumah nggak? Bisa keluar dari rumah nggak sebentar? Keluar dari rumah. Sinyalnya kedengeran. Iya, keluar dari rumah. Iya, belum jelas, Tatang. Iya, keluar dari. Halo? Masih belum. Halo? Oke, tes. Halo? Masih putus-putus. Halo? Halo? Sinyalnya. Ya, halo? Oke. Jauh dari keramaian, Tatang, nggak baik. Iya. Halo, bisa dilanjutkan, Tang? Ini udah? Udah lancar. Oh ya, iya, lancar. Iya, boleh. Oke, lancar. Ini bagus nih, udah bagus nih. Ini udah bagus nih. Oke, lanjut. Oke, siap. Lanjut. Oke, di audisi dia saya lolos karena saya percaya dengan diri saya sendiri. Saya mampu untuk bersaing bersama 34 pria hebat yang ada di Jawa Barat. Setelah itu saya masuk karantina dan di sana itu saya banyak banget belajar dari pejabat. Karena apa ya? Karena saya tuh kalau pejabat sih nyebutnya gak material pageant banget gitu, Pak. Ini enggak sih? Kalau pageant, kalau anak pejabat, kalau misalnya lihat ada yang mau join pageant, kalau misalnya sedianya tidak material pageant itu pasti bakal kuliahnya itu gede banget. Gitu, Kak. Yes. Benar banget. Tapi apa nih yang motivasi Acep Tatang untuk bisa ikut beauty pageant ini? Motivasi terbesarnya apa nih, Tang? Motivasi saya adalah ingin menggali diri saya lebih baik lagi, menjadi batu loncatan saya juga menjadi lebih baik lagi, saya membuat yang luar biasa, keluarga baru yang luar biasa, membuat saya bisa lebih baik lagi. Karena
Gak bohong juga sih, dia pasti ingin menjadi terkenal gitu. Ini ya bohong ya. Yes, benar-benar. Balik lagi untuk tema hari ini nih, Pigeon Lovers, teman-teman. Tang, gue mau nanya nih, Tang. Haters. Haters itu satu kalimat, haters itu bagi Tatang apa sih haters? Haters itu cinta. Good. Why? Haters cinta, love. What about something love? Apa? Kenapa harus why? Why harus love? Ada Sahabat, reasonnya dari Tatang. Oke. sahabat. Saya bilang hater saya sahabat karena tanpa hater saya bukan apa-apa, Kak. Yes. Betul. Jadi teman-teman, kita akan mulai untuk masuk ke tema kita hari ini, yaitu sama Mister Tatang nih, biar kalian yang menemani kalian mau berbuka puasa bisa sharing-sharing juga sama Mister Tatang tentang I love you haters #netizen. Bisa dimulai Mister, bisa bagi-bagi nih kisahnya, perjalanan hidupnya di haterin seorang, terus mengalami lika-liku hidup nih, boleh nih bagi-bagi ke Theo dan juga ke teman-teman Pigeon Lovers di rumah nih, Mister Tatang. Oke. Pengalaman saya dengan haters itu 11-12, di mana perjalanan saya, karir saya pasti ada haters. Tapi saya tidak membuat diri, tidak membuat kesal, tidak menganggap haters itu, tidak menganggap haters adalah musuh saya, itu enggak, Kak. Tapi menurut saya haters adalah penguat saya, terus kunci saya dalam kesuksesan dan membuat saya bisa lebih baik lagi. Saya banyak banget kayak tapi saya alhamdulillah bisa berdiri sampai kali ini, saat ini, karena itu dari haters gitu, Pak. Wah, luar biasa nih. Tapi ada pertanyaan nih masuk nih, Tang nih, sebelum lanjut nih. Theo mau Boleh bacain pertanyaan question masuk dari Suri Suteo _Tio_ Kak Ata, gimana sih memotivasi diri biar nggak down sama haters? No, bisa dijawab pertanyaannya? Oke, izinkan menjawab. Yang pertama, percaya diri sendiri dulu, menggali kemampuan diri sendiri, terus bisa berkaca atau bisa mengomong diri sendiri, saya bisa, saya kuat, saya mampu. Kalau misalnya kalian sudah bisa dengan kata-kata itu, insya Allah itu dorongan dari semangat kalian, kalian bisa mampu gimana pun, meskipun banyak hadangan, banyak bulian, banyak bencian, tapi kalian bisa paling teratas dengan niat, berdoa, ikhtiar, intinya mah bodoh amat. Bahas masa bodoh, itu adalah kuncinya. Kalau saya masa bodoh, yang penting orang itu tidak mengganggu saya, orang itu tidak mengusik hidup saya, membuat saya down, bisa bertahan dan bisa kuat untuk lebih di atas lagi. Itu teman-teman. Intinya jangan merasa paling lemah, tapi harus bisa mengubah diri kalian. Saya kuat, saya bukan lemah, saya lebih bisa, lebih kuat, dan saya bisa lebih sukses. Itu kunci yang benar. Halo Karoni. Wah, luar biasa. Selamat bergabung buat teman-teman Pigeon Lovers dan juga mister-mister yang baru bergabung nih di episode-nya Acep Tatang. Tang, ada lagi nih Kak Tatang dari salah satu Bimo Official 2020. Kak Tatang, bagaimana cara menghadapi haters dengan bijak? Mungkin tadi udah disebutin sama Tatang, salah satunya ya, yang tentang ikhtiar juga, kita juga bodoh amat, jadi nggak kita lawan ya, Tang ya? Benar. Bisa saya tambahkan, menurut saya bisa itu bukan kita untuk lawan, bukan kita harus kesal, tapi kita balas dengan sehat, dengan ramah, kita nggak pernah emosi, tapi dengan santai aja bro. Harus apa ya, jadi nikmatin aja, karena
saya tahu mereka sayang sama kita, mereka tahu kekurangan kita gimana, ya kita harus bisa koreksi. Saya masih jauh dari kata sempurna, serius, masih jauh dari kata sempurna. Saya harus bisa merubah diri saya lebih baik lagi, image positif saya, dan saya harus mengubah pola negatif saya sih Kak. Pola negatif ya? Kebanyakannya orang itu mengubah pola negatif. Betul. Tatang nih, teman-teman pigeon lovers di rumah nih mau kepo nih. Bagi-bagi ini dong long story atau cerita-cerita yang sekilas pengalaman experience haters apa yang bikin buat Tatang sampai bener-bener sampai give up itu apa? Sampai mau menyerah gitu. Baik, izin menjawab. Pengalaman saya ketika saya waktu itu selesai grand final, itu masih ingat, yang lain ada pendukung, yang lain datang, itu ada salah satu sahabat, maksudnya ya kayak pengamat pageant, saya akan nyebut namanya, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi itu saya masih ingat, dia datang untuk datang ya kayak samper saya ke depan panggung, ternyata dia tidak mengucapkan salam, tapi dia menunjuk saya, dia bilang, kamu gagal dan kamu salah masuk di dunia pageant katanya tuh. Tapi itu saya gak down, saya malah kasih senyuman. Terima kasih Kak, kritikan Kakak. Semoga saya bisa lebih baik lagi. Tapi sebenarnya saya ngedown, jujur. Ngedown banget karena nggak ada yang ngedukung banget. Gak ada apa ya kayak yang lain lah. Yang lain kan ada yang benar-benar ngedukung. Dan kalau gak datang saya tidak ada. Tapi itu bukan hanya jadi pacutan saya buat makin lemah, makin nggak bisa apa-apa, tapi membuat saya lebih kuat lagi sampai sekarang. Meskipun saya belum seperti teman-teman, tapi insya Allah saya bisa lebih sukses dengan diri saya sendiri. Saya mempunyai slogan, saya tanpa sensasi, tanpa pansos, tanpa drama-drama. Karena menurut saya, 3 prinsip itu saya tekankan di diri saya. Insya Allah, karir saya, perjalanan saya lebih lama dan lebih nikmat. Wah, luar biasa nih, motivasi banget nih buat Theo dan juga buat teman-teman pigeon lovers 5. Slogannya ya, pokoknya no drama-drama, no apalagi tadi? No setting-setting, no setting, pansos. Drama, no pansos. Insya Allah ya, Tangnya bakal dijabah sama Allah, karirnya terus memuncak. Nggak ada kendala-kendala. Amin. Dan aku mau bagi nih, aku mau bocorin kan beberapa teman-teman pigeon lovers kemarin aku koreksi ya. Sempat aku koreksi sekalian, kita kan sambil santai gini. Tatang ini nih teman-teman pigeon lovers, kalau mau tahu nih, ini salah satu contoh buat aku pribadi yang aku termotivasi pada saat karantina audisi, bukan karantina maaf, dari proses audisi. Dia anaknya emang dia mempunyai rasa percaya diri, dia kuat, nggak mau peduli orang mau nyenggol dia gimana. Itu yang membuat nggak semua orang bisa kayak Tatang. Aku pun juga belum bisa tentu kepercaya diri dengan Tatang menghadapi haters yang mungkin nggak hanya haters dalam ini ya, verbal, yang non verbal juga pasti banyak juga di sosmed, bulian tingkatannya di luar secara fisik ataupun secara apapun itu, Tang. Jadi Tatang ini juga dikenal orangnya humble, dia easy going juga sama teman-teman pigeon mister yang lainnya. Dia tuh ceria nih teman-teman pigeon lovers. Dan dia aku yang paling satu lagi nih yang aku spesial dari Tatang. Tatang itu bisa dibilang dia orangnya rela berkorban, sampai dia berkorban kadang nggak mikir dirinya sendiri. Gimana Kak? Tatang itu orangnya yang rela berkorban, tapi kadang rela berkorbannya itu kadang nggak bisa ditempatkan karena terlalu baik mungkin ya, jadi harus dipilih-pilih juga nih Tang kalau mau rela berkorban ke orang. Ya, nah. Tapi jadi saya gimana Tang? Tapi saya sangat berterima kasih kepada Kak, kepada semua panitia, teman-teman Mister Global Jawa Barat telah welcome sama saya. Saya di sini juga ingin meminta maaf sama saya, perjalanan kali saya sama di pageant, sama di Mister Global Jawa Barat.
Terus Kak, ya, teman iya. dengar? Oke. Lancar dengar. Itu. Bisa aja. Yes. Saya ulangi lagi ya. Saya ingin berterima kasih pada official Mr. Global Jawa Barat 2020 telah membuat hidup diri saya bisa lebih baik lagi, bisa dikenal dengan banyak orang, bisa mempunyai teman, saudara yang sangat biasa. Saya ingin terima kasih kepada Ibu Regional Direktur kita tercinta, Ibu Kibat, teman-teman Mr. Global Jawa Barat, dan tentunya Pageant Lovers Indonesia. Saya tidak akan terus berterima kasih kepada Pageant Lovers Indonesia. Karena menurut saya Pageant Lovers Indonesia yang membuat saya bisa lebih kuat, bisa lebih baik lagi, dan membuat saya menjadi tahu arti hidup itu yang sebenarnya. Gitu katanya. Wah, luar biasa. Tapi kira-kira nih ada pesan nggak motivasi buat teman-teman Pigeon Lovers di rumah nih dalam menghadapi haters nih, karena kan Tatang sendiri udah berpengalaman nih ya, bisa dibilang. Cara menghadapi haters gimana nih? Kalau tadi kan secara bijak, kalau sekarang secara universal. Baik. Cara menghadapi haters yang pertama itu jangan membalas dengan kebencian, jangan membalas dengan huru-hara atau merespon dengan amarah, tapi kita bisa dengan bertanya, halo Kak, perkenalkan diri, terima kasih telah mengkritik saya, telah membenci saya, tapi kritik yang membenci Kakak adalah salah satu anugerah terindah saya untuk saya bisa lebih baik lagi, membuat saya menjadi tahu artinya hidup saya gimana. Aja kok. Yang pertama itu adalah belajar bodoh amat. Kasih. Karena belajar bodoh amat itu susah banget. Bukannya karena apa? Belajar bodoh amat. Yang pertama, kalau misalnya ada orang yang udah baik perkataannya, dilewatkan saja. Tapi ketika ada haters yang ngasih komen yang baik, kita menjadi lebih baik lagi, koreksi pribadi kita lebih baik. Begitu Kak. Wah, luar biasa ya. Pokoknya nggak usah dibalas dengan hal yang negatif juga ya, Tatang ya. Aku ada nggak nih sharing momen yang paling dikangenin nih, Kang? Ya Kak? Momen yang paling dikangenin. Momen yang paling dikangenin itu kebersamaannya. Karena jujur, Mr. Jawa Barat itu adalah salah satu male pageant nasional yang sangat luar biasa. Kekompakan. Panitia-panitia yang luar biasa, punya regional director yang sangat tanggung jawab, yang sangat adil ke kita. Begitu menjawab kita itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa yang telah berikan kepada saya. Masih banyak yang bilang, lu ngapain sih ikut kayak gitu? Tapi itu adalah anugerah buat saya. Teman-teman, itu adalah anugerah dan takdir jalan Tuhan untuk saya berada menjadi keluarga besar Mr. Global Jawa Barat. Wah, anugerah ya kalau tadi kata Tatang tuh, anugerah yang benar-benar besar, dan juga kepercayaan ya tentunya ya Tang ya. Kepercayaan juga nih Tang ya. Jadi bukan sekedar Tatang dipilih kebetulan, tapi emang itu sudah takdir dan juga udah kehendaknya ya Tatang ya. Ya. Wah, luar biasa. Tapi kira-kira nih sebelum masuk kita ke berbuka ya sebentar lagi ya, sambil juga Tatang mempersiapkan bersama keluarga, aku mau denger dong tentang haters lagi nih, karena tema kita kan tentang haters lagi nih Tang. Aku mau coba kulik-kulik nih, nanya sama kamu nih Tang, mau nanya tentang haters. One day kalau misalkan haters kamu itu jadi fans kamu, itu gimana? Biasa kan banyak tuh kejadian di dunia entertain. Dulunya haters akhirnya jadi fans kan. Dulu fans kebalikannya jadi haters. Itu gimana nanti menanggapi istilah seperti itu? One day hatersnya Tatang nih, ketika Tatang udah sukses di dunia entah di entertain menjadi apa,
hatersnya ini berubah nih jadi fans, gimana nih cara nanggepinnya? Cara menghadapi saya tetap prinsip saya tidak akan pernah membenci dia. Itu udah jalan jalan pilihan dia, dia membenci saya ya. Saya hanya bisa belajar bodoh amat, ya kak. Belajar bodoh amat, belajar Keren, keren. belajar. Saya sekarang lagi menikmati bagaimana sih diri saya sendiri. Kalau itu orang nggak suka sama saya belajar belajar untuk lebih baik lagi. Bagaimana dia itu kembali lebih menjadi teman saya dan menjadi sahabat saya kembali. Saya tidak akan pernah mendoakan yang jelek-jelek, tapi prinsip saya belajar untuk bodoh Yes. amat sih. Itu sih. Sekarang lagi belajar bodoh amat. Wah, luar bener Tang, bener karena ntar kita stres juga kan ya Tang, kalau kita balesin tanggepin dengan negatif tuh kitanya jadi sakit, teman-teman pigeon lovers, kitanya jadi misalnya darah tinggi, hipertensi, jadi penyakit juga buat diri kita nih. Jadi tanggepin itu dengan positif aja kalau kata Mister Tatang nih. Oke, selamat yang baru bergabung untuk teman-teman pigeon lovers nih. Kira-kira nih mau ada pertanyaan apa lagi nih? Kita masih open question ya Mister Tatang ya, untuk bisa Mister Bisa kan? Tatang Senang sekali jawab. menemani sore-sore kalian. Maafkan. Betul. Ini apa adanya saya. Yes, Cepat ceplosan. sama-sama. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk pigeon lovers. Tanpa pigeon lovers saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa, tapi dengan pigeon lover saya kenal dunia pigeon itu hal anugerah. Itu sekali lagi anugerah yang saya miliki saat. Silakan, bisa ada yang mau pertanyaan? Bisa kita open question nih karena mau ada giveaway ya nanti ya Mister Tatang. Jadi nanti Mister Tatang sendiri nih yang bakal kasih giveaway buat kalian semua. Langsung loh dari Mister Populer kita 2020. Wah. Okay. Kira-kira nih apa nih pertanyaan boleh sesuai dengan tema kita ya Mister ya, yaitu I love you my haters #netizen. Jadi bisa kirim question kalian ke DM kita ataupun ke live Instagram ini. Baik, semoga bermanfaat. Bermanfaat. Wow, ada yang selamat baru yang bergabung, selamat yang baru bergabung semua teman-teman. Dan Cep, aku manggil Mr. Acep ya. Mr. Acep nih santai aja bahwa ada nggak sih ketakutan dalam diri Tatang dalam berkarir? Gimana kak? Bisa diulangi? Ketakutan dalam diri Tatang tuh apa kira-kira? Ketakutan di diri saya adalah saya tidak mampu untuk bangkit lagi karena saya mempunyai satu hal jujur, saya mempunyai hal minder, tapi pola pikir itu saya tapi saya harus bisa Tatang, bisa itu sih kak. Sekarang saya merasa Tuhan lagi kasih cobaan ke saya, banyak kayak jujur ya, ini perjalanan karir saya itu banyak batu banget, dari banyak fitnahan orang lain, adu domba orang lain, ya tapi saya bersyukur sama Tuhan gitu. Oh, berarti Tuhan masih ngasih kenikmatan saya untuk berjuang lebih keras lagi, karena nanti ke atas saya tidak boleh rendah, gak boleh maksud tuh gak boleh sombong atau misalnya kayak lupa diri. Tapi ketika saya tahu rasanya pahit berjuang itu, saya bisa tahu rasanya berterima kasih atas perjuangan saya bagaimana Pak. Wah, luar biasa nih good boy kita hari ini di Mister Tatang. Tatang, ada pertanyaan yang masuk nih Tatang nih dari salah satu pigeon lover yaitu Derry Subagja _ Mister Tatang, bagaimana caranya untuk menghadapi sikap bodoh amat? Oke. Yang pertama sebenarnya sih kalau ada orang bilang itu jelek banget sih ya, kayak katanya kok lo gitu sih Mister harus belajar bodoh amat. Itu nggak salah juga ya teman-teman. Kan kayak gini nih, kalau misalnya kita ada kritik yang masuk itu tidak sesuai dengan omongan atau benar-benar bikin down, kalau kita dimasukin ke hati itu bisa sakit. Itu bisa sakit batin, bisa sakit pikiran. Betul. Tapi kalau misalnya kita belajar bodoh amat, ya kayak ya udahlah, lu ini yang penting gue ngambil segi positif yang lu masuk dalam masukkan ke aku, saya ambil, yang negatifnya saya buang. Itu sih teman-teman, karena
hidup itu jangan dibawa apa ya? Jangan dibawa stres, jangan dibawa rungsing. Kalau kata orang Sunda mah rungsing ya. Jadi jangan dibawa pusing. Fungsin. Iya, tapi harus dibawa enjoy. Karena hidup itu cuma sekali gitu. Bener gak sih? Bawa enjoy aja. Mau orang bodoh amat belajar, orang lain jahat ke kita, ya kita memaafkan dia, cara belajar memaafkan dia dan belajar bodoh amat. Itu sih teman-teman menurut saya. Karena itu kalau misalnya penyakit hati itu susah banget disembuhin teman-teman. Saya pernah ngalamin di mana di posisi saya itu Oke. bener-bener kayak Hmm. gebatin, itu bener-bener bisa buat kita gila. Tapi kita belajar dari sana. Dan satu lagi, percaya sama kekuatan Allah, ibadahnya Yes. kuatkan lagi, dan jangan jauhi Nice. ibadah-ibadah dari Allah. Itu sih kekuatan saya. Betul banget. Back to religion lagi ya, balik lagi ke Allah, ke Tuhan, bahwa tetap jangan lupa tinggalin, jangan lupa untuk fokus dengan doa, ibadah, karena itu yang membantu kita untuk hilang dari penyakit hati. Dan Benar. Tatang, ada pertanyaan lagi nih Tatang dari eh bisa I am tunggu I am 15 I dot I am sorry 15 underscore. Oke, bagaimana pendapat kamu tentang orang yang menilai orang lain seakan dirinya sudah benar dan sempurna sehingga dapat menghakimi orang lain dengan seenaknya? Oke, berarti bisa disimpulkan pendapat Tatang nih Gimana tentang gimana Kak? pertanyaan Boleh dari diulang? pertanyaan dari Cema, aku ulang lagi. Ada pertanyaan dari Mister Cema, bagaimana pendapat kamu tentang orang yang menilai orang lain seakan dirinya sudah sempurna. Jadi kayak kita orang gitu. Padahal diri kita sendiri tuh belum sempurna, Tang. Jadi lebih kayak seolah-olah tuh kayak dapat hakimin kita gitu. Misalkan Theo nuduh Tatang gini gini gini, Theo menghakimi Tatang. Theo merasa dirinya Theo udah sempurna, padahal kan Theo sendiri belum sempurna orangnya. Jadi lebih menghakimi itu gimana tanggapannya dari Tatang? Dari Oh, pertanyaan dari Mister Cema. Oke, halo Kak Cema. Menurut aku sih, aku gimana ya? Kalau aku tuh udah kebal sih, aku pernah ngalamin di posisi itu ya Kak. Kayak kita nggak salah, tapi kita dihakimin dan dibilang A B C D ada A B C yang kayak gitulah, A B C apalah negatif negatif kayak gitu. Tapi yang aku belajar yang pertama sih awalnya sakit hati, jujur. Mereka manusiawi itu sakit hati. Tapi saya diajarkan oleh orang tua saya bagaimana orang itu menjahati saya. Kamu ajak ngobrol, kalau misalnya ajak Oke. ngobrol, apa maksudnya kayak saya salah apa? Kalau misalnya saya punya salah, Yes. paling pertama itu jangan gengsi untuk meminta maaf, ya minta maaf dan itu bisa diajak ngobrol dan kita tahu apa kesalahan salah dan koreksi saya. Karena orang belum tahu kita bagaimana kalau misalnya kita itu tidak welcome sama orang lain, tidak mengenal sifat-sifat satu sama lain. Dan dari sana saya belajar tahu bagaimana cara menghargai orang lain itu pun tahu cara kita menghargai orang lain. Intinya jangan membenci, jangan marah, tapi coba untuk memaafkannya Kak. Itu sih kalau menurut aku Kak Cema. Oke, bisa disimpulkan back to forgiveness ya. Kita beri pengampunan buat mereka yang menyakiti kita, menghina kita, memfitnah kita, membuli, bahkan nggak menganggap kita. Karena ketika kita bisa melepas pengampunan forgiveness itu pasti bakal enjoy ya, damai hati gitu ya Mister Tatang ya. Wah, Iya. dan juga ada lagi nih, wah luar biasa nih Tang. Aku suka banget episode hari ini nih, bener-bener episode yang bener-bener bukan hanya aktif dari host dan juga bintang tamu, tapi dari Vision Loversnya juga aktif banget nih Tang, ngasih question-question yang emang punya makna nih. Ada one question lagi baru masuk nih, aku bacain ya. Boleh? Dari Ya. Mia Mikbal Whip. Mikbal Whip. Apakah salah jika dalam eh, jika dalam suatu kondisi kita dikomentarin sama orang, nah pas kita balas komentarnya malah mendorong aslik buat ngucilin orang tersebut, salah atau tidak?
Izinkan menjawab. Menurut saya itu salah. Kenapa? Kalau misalnya Oke. kita sama-sama membalas, berarti kita itu sama-sama jahatnya. Tapi menurut saya, eh, maaf, menurut saya komenannya ya abaikan saja. Menurut saya itu belajar bodoh amat. Di sana kamu bisa dimasukin dulu. Kalau misalnya itu kritikannya membangun buat kamu, ya kamu bisa buat koreksi dari kamu. Tapi kalau misalnya itu kritikannya hanya buat menjatuhkan diri kamu, itu bodoh amat. Karena menurut aku itu kalau misalnya kamu ada selalu dimasukin ke dalam hati, menjadi penyakit batin itu susah banget disembuhin, teman-teman. Jadi menurut saya itu belajar bodoh amat, belajar untuk memaafkan, dan memaafkan itu tidak susah gitu. Hal yang sangat mudah kok buat memaafkan seseorang. Biarkan Tuhan yang membalasnya kok. Saya pernah ngalamin di posisi Anda semua kok. Beneran. Hinaan, cacian, itu sudah semua saya alami. Wah, jadi aku menarik nih tadi tentang kita ikhlas mengampuni, karena nggak semua orang zaman sekarang bisa ikhlas ya, Tatang ya. Jadi kira-kira nih Tatang punya ini nggak? Aku mau nanya dong, hal yang Gimana membuat Pak? Tatang, kalau tadi kan hal yang membuat tidak dilupakan ya, tidak bisa dilupakan kan. Terus Hal yang tadi, maaf. tadi udah kan tadi kita udah jawab. Sekarang hal yang benar-benar uh, bisa membuat Tatang tuh kayak oke, kalau gue dapet ini gue bakal termotivasi. Apa hal yang membuat motivasi besar dalam hidup Tatang? Hal motivasi. Jika apa hal yang membuat motivasi yang membuat misalkan Oke. dukungan keluarga, support sahabat, apa gitu, Tang. Jujur, oke, maaf. Oke Kak, jujur kalau keluarga saya dari ayah tidak mendukung banget karena ngapain sih kamu di pageant? Di pageant emang ngasihin uang. Di pageant emang kamu jadi apa? Tapi hal yang sangat mendorong saya bisa kini adalah niat saya, cita-cita saya, ibu saya. Karena ibu saya yang sangat mendukung saya, itu adalah satu hal kekuatan saya untuk mendorong saya saat ini sampai saya harus bisa menggapai impian saya. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah udah berkata, terjadilah, terjadilah. Karena kekuatan Allah, kekuatan Tuhan itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Saya percaya sama kekuatan Tuhan. Benar. Wah, Meskipun harus ada perjalanan kerikil yang sangat pedas. Saya udah ngalamin kayak diusir lah, dialamin saya tidur di masjid, saya pernah ngalamin itu semua. Tapi itu adalah yang akan menjadi salah satu cerita saya dalam perjalanan karir saya. Yang saya akan menceritakan kepada anak-anak saya, kepada semua orang-orang yang ingin maju, kita maju bersama teman-teman. wah, keren sih, keren banget. Jadi kalau tadi aku bilang ya, mau kayak kita ditentang oleh ayah atau orang tua atau saudara yang benar-benar nggak menghalangi cita-cita kita. Tapi kalau Allah udah berkehendak kayak kun fayakun, semuanya bakal terjadi aja begitu dengan kehendaknya Allah. Jadi benar-benar apa ya, kita nggak perlu takut nih teman-teman, aduh gue mau jadi something misalkan entertain, pigeon lovers, atau mau jadi dokter, mau jadi apa. Tapi kalau misalkan tidak ada yang dukung, kunci aku mau ngasih saran buat kalian juga nih, untuk teman-teman, coba kalian ambil sikap doa sama Tuhan. Ketika kalian ditentang, kalian berdoa sama Tuhan. Dari doa itu nanti Tuhan yang bakal servis semua, setting semua hati orang tua kita, setting semua hati teman kita. Pasti dia bakal putar semua skenario nya supaya disetting jadi yang lebih baik lagi. Mungkin bisa diulangin. Sorry Kak, bisa diulangin. Oke, jadi tadi kan Tatang bilang kayak misalkan orang tua tidak mendukung nih. Buat teman-teman pigeon rovers di rumah, aku mau nambahin aja bahwa kalau misalkan kita nggak didukung sama orang tua tentang mimpi atau dream kita ya, simpel kok. Kalian ambil sikap mungkin yang Muslim khususnya sholat, kita bisa berdoa atau enggak berserah sama Tuhan, bahwa nanti Tuhan yang bakal setting. Oke, nanti kan bisa aja besoknya udah kembali normal, dia setting hati orang tua kita, dia setting semua hati teman-teman, sahabat. Jadi balik lagi ke yang maha kuasa sih. Oke Kak, boleh menjawab pertanyaan Kak Cema nggak?
Boleh, boleh. Kasih emang. Silakan Tatang. Aku bacain ya. Apa di semua Siap, situasi siap. kamu bersikap bodoh amat dan apa kamu tidak memikirkan dampak negatif dari sikap bodoh amat sendiri? Oke, izinkan menjawab Kak Cema. Di Wah, setiap situasi itu saya tidak akan selalu bodoh amat juga sih Kak. Di garis bawahin ya, bodoh amat ini ada kepada komentar-komentar miring yang benar-benar ingin menjatuhkan gitu Kak. Bukan karena aku bodoh amat kayak orang A, B ke aku bodoh amat gak Kak. Saya garis miring itu ya teman-teman. Belajar bodoh amat itu adalah belajar bodoh amat untuk menyikapi komentar miring dalam hal apapun kalau itu hanya buat menjatuhkan kita yang berdampak ngebatin kita. Tapi kalau misalnya kritikan itu sangat bagus, membangun diri kita sendiri, itu kita bisa menjadi evaluasi kita lebih baik lagi. Gitu Kak. Negatif, saya memikirkan hak negatifnya, tapi bukan bodoh amat seperti sikap saya harus ke orang lain bodoh amat. Itu enggak. Saya garis bawahin bodoh amat itu cara menghadapi bagaimana komentar dari haters yang benar-benar membuat kita itu ngebatin gitu. wah, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan Pigeon Lovers ya teman-teman dari Mr. Tatang. Dan Mr. Tatang, sebelum kita mau bagi giveaway nih sebentar lagi dan berbuka puasa, Mr. Tatang dan keluarga, satu lagi nih, kira-kira pesan apa buat para haters-haters nih yang ada di seluruh dunia khususnya, dan pesan Mr. Tatang gimana nih untuk para haters-haters yang merasa dirinya itu berkuasa lah. Pesan untuk haters sih khususnya. Bentar Kak. Saya lagi Siap, di siap. Kamu di mana, Tang? Halo? Halo, ya, dengar Tang? Dah. Sudah lancar? Oke. Saya jadi haters yang sangat bijak, menjadi hater yang sangat pintar, menjadi haters yang benar-benar menjadi haters yang benar-benar tahu etika cara berkomentar dengan orang lain, cara membantu orang lain untuk lebih baik lagi, pintar dalam sosial media, dan pintar dalam bersikap. Itu sih Kak, pesan saya. Intinya, kalau kalian belum kenal sama kita, bagaimana kalian cuma tahu di sosial media atau di media saja, kalian bisa bertanya. Saya sangat welcome kepada semua Pigeon Lovers, teman atau haters. Saya sangat welcome, bisa DM atau bisa bertanya, Kak, gini, itu sangat senang sekali. Itu sih Kak, pesan saya. Intinya, kita dalam menghadapi sosial media. Wah, thank you banget nih Tatang nih untuk pesan ya sama haters-haters yang ada di dunia dan khususnya di Indonesia nih. Dan ada question nih terakhir nih Tatang ya sebelum masuk ke giveaway dari Mr. Eza Katresna 13. Ya. Pertanyaannya itu, siapakah orang yang menginspirasi Tatang? Dan hal positif apa yang membuat Tatang nih membedakan Tatang dengan orang lain? Oke. Hal inspirasi saya di pageant adalah Kak Eja. Kak Eja, kenapa? Jujur, waktu karantina saya sangat terharu. Dia salah satu orang yang Jadi saya terharu, benar-benar mendorong saya lebih baik lagi. Dia sangat berani negur saya ketika saya salah. Berani. Itu yang membuat saya lebih kuat dan saya belajar inspirasi dari Kak Eja. Sebenarnya saya mengikuti Kak Eja udah lama. Dari dia ikut audisi A, audisi B, saya belajar cara dewasa dia, cara pola pikir dia, itu dari inspirasi saya. Kenapa? Jujur, sampai sekarang saya komunikasi apapun, saya masih ingat waktu audisi, Kak Eja adalah salah satu orang yang nguatin saya, yang benar-benar ngerangkul saya, yang benar-benar negur. Itu salah satu teman waktu di Mr. Global yang benar-benar negur saya, kamu salah, kamu gini, kamu gitu. Itu adalah inspirasi saya, itu adalah Kak Eja. Jujur, saya nggak peres ya. Jadi saya sampai mengeluarkan terharu karena saya mengeluarkan apa yang saya benar, apa yang saya salah, gitu.
Wah, luar Dan biasa. Jadi aku bisa gimana tuh? inspirasi saya adalah teman-teman semua. Karena tanpa teman-teman, saya tidak bisa kuat. Saya bukan Tatang yang sekarang. Saya tidak egois. Itu adalah berkat teman-teman semua. Wah, luar biasa. Keren. Jadi ini salah satunya Kak Eza juga inspirasi Tatang di dalam karantina dan juga yang bisa support juga ya sampai saat ini nih. Dan juga jangan kalian berpikir teman-teman bahwa pigeon lovers atau Mister global atau Mister apapun saling bersaing, saling jatuhin. Tidak, kenyataannya itu ketika di belakang layar itu mereka tuh saling support, saling motivasi, tidak ada sikut-sikutan. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir nanti saya dibully, saya juga dianggap karena misalkan diri saya kurang, tidak seperti itu guys. Jujur, saya sedih ngedenger ketika kita udah mulai maju di atas, ketika kayak bom global itu banyak banget. Jujur, saya hanya manusia biasa. Saya pernah di posisi merasa gagal, ngerasa tidak berguna untuk banyak orang, ngerasa saya bukan apa-apa, tapi saya melihat kekuatan teman-teman, kekuatan kalian luar biasa, kekuatan punya regional director yang sangat hebat. Itu yang membuat saya kuat sampai saat ini, meskipun banyak sekali orang-orang yang tidak tahu cerita di balik layar kita bagaimana. Itu sih, Kak. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar perjalanan Tatang ini bukan sembarangan. Dia punya kualitas yang bagus juga, dan juga banyak yang sayang sama Tatang nih teman-teman pigeon lover. Jadi Tatang tuh jangan merasa mungkin sendiri atau nggak ada yang inspirasi. Buktinya banyak teman-teman pigeon lovers juga yang sayang tulus, menganggap mungkin seperti adik kandungnya sendiri dan juga keluarga nih sama Tatang nih. Wah, Tatang. Kira-kira kalau ada, ini pertanyaan terakhir dari Theo sebelum Tatang mau buka puasa. Kira-kira kalau ada satu momen yang ingin terulang, momen apa di Mister Global yang pengen Tatang ulang? Gimana? Jika ada momen yang harus diulang, dalam Mister Global, apa yang mau diulang? Ya, oke. Izinkan menjawab, Kak. Momen yang harus diulang adalah kebersamaan saat karantina. Karena menurut saya kebersamaan itu sangat luar biasa, kayak dari ngerasa persahabatan, kekeluargaan biasa. Ingat ya teman-teman, di Mister Global itu sangat kuat banget dari kekeluargaan dan kebersamaannya. Dan saya juga ingin pesan pada teman-teman, please untuk komen dengan yang sehat, komen yang sangat pintar, berpijaklah dalam berkomen, karena setiap manusia itu tidak sama apa itu menyakitkan orangnya, membuat orangnya itu ngedown atau tidaknya. Saya sangat yakin kepada netizen Indonesia atau haters Indonesia itu sangat pintar-pintar, attitude yang sangat baik. Wah, motivasi banget nih. Ya, ini berterima kasih kepada Kak Theo. Kak Theo juga adalah salah satu role model saya yang membuat saya bisa sampai ke Jakarta. Saya tahu Jakarta bagaimana, film bagaimana. Saya juga ingin berterima kasih kepada Kak Theo. Saya sangat beruntung mempunyai teman-teman yang sangat berkualitas, yang sangat hebat. Untuk Kak Sema, semakin sukses, kuat. Jangan dengarkan netizen, jangan dengarkan haters, jangan dengarkan apapun, tetap maju ya Kak Sema. Kak Sema, saya yakin Kak Sema bisa lebih sukses dari kita, lebih kuat. Amin. Karena menurut saya Kak Sema udah start lebih awal dari kita. Untuk Kak Eja, amin. Udah muatin saya, udah menjadi kakak yang terbaik buat saya. Semoga sukses terus, kuat, dan saya yakin kakak sukses juga. Dan terakhir untuk Ibu Regional Direktur, Mama Kibar, terima kasih telah menjadi ibu yang sangat hebat untuk saya. Tegur saya bila saya salah.
Terima kasih menjadi teman sahabat dan curhat saya, suka, duka, dan semuanya. Saya ingin terima kasih kepada semua teman-teman di Mr. Global. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Wah, luar biasa. Mungkin bisa disiapkan pertanyaan nih. Pertanyaan untuk teman-teman Pigeon Lovers di rumah. Terima kasih banyak nih, sorry, saya sangat emosional. Nggak apa-apa. Wah, bisa kasih pertanyaan untuk teman-teman di rumah untuk hadiahnya nih, giveaway. Kita akan ada voucher Ori Skin. Tatang, hari ini kita akan bagi-bagi giveaway. Iya, bisa kasih pertanyaan. Kenapa, Tatang? Halo? Halo, iya, dengar, Tatang. Kenapa, Tang? Untuk satu orang ya? Iya, untuk satu orang iya, betul. Yang berhasil menjawab pertanyaan Tatang bakal dapat langsung hadiah dari Tatang dan juga Mr. Global. Ini pertanyaannya untuk berapa orang? Untuk satu orang, siapa yang tercepat di DM, dia yang langsung dapat hadiahnya, giveaway-nya. Pertanyaannya teman-teman. Untuk beberapa orang? Untuk semua orang. Ya. Oke. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda menyikapi orang tua yang tidak mendukung karir Anda sendiri? Gitu. Nah, oke. Pertanyaannya nanti akan pokoknya bisa diulangin lagi, Tatang, nih. Yang sangat menginspirasi. Betul. Itu adalah pemenangnya. Betul. Bisa diulangin kembali, Tatang, nih, untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung. Pertanyaannya bisa diulangkan kembali. Bagaimana cara Anda menyikapi orang tua Anda yang tidak mendukung karir Anda sendiri atau kesuksesan Anda sendiri? Itu caranya bagaimana? Dan jawaban yang sangat menarik, inspirasi itu adalah pemenang. Wah, luar biasa sekali. Dan hari ini nih Theo senang banget nih akhirnya bisa ketemu lagi sama Tatang di live Instagram Mr. Global. Semoga di bulan Ramadan ini Tatang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi Tatang yang positif, disayang banyak orang lagi. Juga ya? Semakin karirnya itu naik, dan seperti padi selalu menunduk juga menjadi rendah hati dan selalu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mungkin thank you juga nih buat teman-teman Pigeon Lovers yang di rumah yang sudah bergabung dari tadi pantengin live-nya Tatang dengan tema I love you my haters #netizen. Dan juga aku pesen Tatang sehat-sehat sekeluarga juga, diberkahi Allah di dalam kehidupannya, supaya nanti bisa mencapai hari Lebaran dengan kebersamaan yang luar biasa. Ya, pokoknya juga ya. Pokoknya selamat. Yes. Dan saya juga ini sebelum terakhir saya juga ingin bilang terima kasih kepada Pigeon Lovers Indonesia yang telah gabung di live ini, kepada teman-teman Mr. Global, kepada semuanya. Semoga kalian diberkahi sama Allah, rezeki kalian makin ngalir, karir kalian makin bagus. Amin. Terima kasih. Saya sangat sayang kalian. So proud of you, Tatang. I love you so much. See you, Tatang. Thank you banget for today. Sudah kan? Sudah, terima kasih banyak Tatang hari ini. See you, dan jangan lupa besok akan ada episode dari salah satu bintang tamu kita ya. See you. Bye bye and God bless you. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Yeah.